Shalom buat Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun kita berada. Kesempatan pagi hari ini sekali lagi semua karena kemurahan Tuhan, dan saya bersyukur kepada Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian pun bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita datang beribadah ataupun beribadah secara online di rumah. Dan pada saat pagi hari ini kita sama-sama belajarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan punya kuasanya sendiri untuk merubah hidup kita. Saya percaya firman Tuhan adalah perkataan Allah yang berkuasa mengubah setiap orang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pagi hari ini saya boleh menyampaikan dalam firman Tuhan dan kita akan belajar bersama. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Pertanyaan ini kerap kali muncul, dan bahkan di hari-hari ini semakin banyak muncul. Karena apa? Kita melihat situasi kondisi yang ada, dan tentunya terkadang kita secara daging kita tergelitik juga untuk bertanya, Tuhan itu ada apa enggak sih situasi yang seperti ini dan sebagainya. Tetapi saya percaya firman Tuhan yang hadir pagi hari ini akan menguatkan kita semua. Dan saya percaya bukan karena kuat dan gagah apa yang sudah disiapkan selama 1 minggu penuh sejak Senin lampau, dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya ingin kita sama-sama belajar diambil dari Keluaran pasal 17. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini izinkan saya untuk kita belajar per ayat. Per ayat, satu ayat demi ayat. Oleh sebab itu, mari sediakan waktu khusus, fokus kita kepada firman Tuhan, supaya kita pada akhirnya menangkap suatu pesan yang utuh. Karena yang kita pelajari hari ini, kita akan bacanya ayat demi ayat. Kita akan mulai pada ayat yang pertama. Mudah-mudahan yang online di rumah bisa melihat di layar. Kita akan membacanya bersama-sama. Judul perikop ini di masa dan di Meriba. Keluaran pasal 17 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat pertama ini saya ingin menjelaskan, tadi ada kata tempat persinggahan demi persinggahan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Anda punya waktu, Anda bisa buka di dalam Bilangan pasal 33. Di sana akan ada urutan sejak bangsa Israel dipimpin Musa, tentunya karena perintah Tuhan, keluar dari perbudakan Mesir. Kalau Bapak Ibu nanti perhatikan, mudah-mudahan yang di layar juga kelihatan, bahwa yang kita baca tadi ada nama tempat Rafidim. Rafidim adalah titik persinggahan yang ke-10 sejak bangsa Israel keluar. Dan semua titik-titik ini itu adalah atas titah Tuhan. Di Bilangan 33 dengan jelas sampai rinci sampai 42 titik perkemahan sampai mereka di tanah perjanjian. Dan di dalam Bilangan 10 nanti akan kita tahu bahwa ternyata perjalanan mereka betul-betul dipimpin Tuhan. Karena apa? Tabut perjanjian itu jalan duluan. Ya, oke.
saya tidak berlama-lama. Saya ingin menjelaskan dulu, setiap titik ini punya banyak cerita, dan kita akan secara cepat mencoba mengingat kembali. Saya percaya Bapak Ibu, saudara sekalian yang pernah sekolah minggu pasti sedikit-sedikit pernah mendengar beberapa kisah-kisah ini. Rafidim, nama tempat yang tidak ada air tadi, itu artinya padang rumput, tempat istirahat, tempat peristirahatan. Rafidim itu sebenarnya adalah oasis di padang gurun 20 km barat laut Gunung Sinai. Namun sayang sekali saat itu sedang kering. Jadi yang diharapkan sebagai tempat peristirahatan ternyata pada saat itu sedang kering. Saya ingin mundur dulu. Kalau zaman dulu sudah ada medsos, sudah ada YouTube, sudah ada Instagram, TikTok, dan lain-lain, saya kira bangsa Israel sangat punya pengalaman kejadian yang viral, yang spektakuler. Mengapa? Karena kalaupun pada saat Yesus hadir di dunia ini, kejadian-kejadian yang seperti ini sudah tidak diulang lagi. Oke, dari mana kita mulai? Kita coba mulai. Yang pertama, di mana bangsa Israel sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan mendemonstrasikan 10 tulah. Saya ambil salah satu tulah saja. Tuhan memerintahkan Musa memukul sungai Nil dengan tongkatnya, dan air sungai Nil itu menjadi darah. Bapak Ibu saudara sekalian, model sungai apa yang Anda dan saya pahami? Sungai Serayu, Sungai Bengawan Solo, tidak ada apa-apanya dengan sungai Nil. Sebab sungai Nil adalah salah satu sungai terbesar di dunia. Apalagi kejadian ini 3.500 tahun lalu, di mana keadaan alam masih sangat rawan, tentunya belum ada penyempitan sungai. Artinya apa? Tentunya kejadian itu, kalau kejadian hari ini, pasti sangat viral. Air sungai Nil hanya dipukul tongkat jadi darah. Selanjutnya, setelah tulah ke-10, akhirnya bangsa Israel keluar. Tidak sampai di situ, Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu saudara sekalian tentu tahu bahwa banyaknya bangsa Israel yang dipimpin kurang lebih 2 juta lebih. Jadi kalau kita bayangkan tiang api itu bukan obor, apa api pon yang Anda pernah lihat, api olimpiade yang kita pernah lihat. Yang jelas bagaimana caranya supaya 2 juta barisan pasukan umat Israel. Sekali lagi, kenapa pasukan? Karena umat Israel itu keluar dari Mesir bukan lari terbirit-birit. Firman Tuhan mencatat bangsa ini dibentuk per pasukan, rapi. Tuhan atur. Dan bagaimana mereka bisa melihat kapan tiang awan itu berhenti, mereka berkemah. Tiang awan lanjut jalannya. Jadi sangat besar sekali. Kalau zaman dulu sudah ada handphone, orang pasti sudah, wah, halo guys, lihat di belakang gua, nih api tinggi banget, ya kan? Viral sekali. Dan rasa-rasanya tidak mungkin mereka lupa akan penyertaan itu. Pada suatu titik, kalau tadi kita perhatikan, di titik ketiga, Migdol namanya, bangsa ini dikejar Fir'aun. Tidak ada jalan keluar. Yang ada hanyalah laut Teberau. Tuhan menyatakan kuasanya membelah laut itu dengan tongkat Musa yang diacungkan ke atas. Ini yang dibelah bukan sungai, bukan kali, ini laut. Dan dikatakan di firman Tuhan juga, bangsa ini berjalan di tanah kering, bukan di tanah becek karena airnya habis dipisah, tanahnya jadi becek. Enggak. Betul-betul seperti daratan Tuhan melakukan. Dan tentunya hal ini tidaklah mudah juga dilupakan.
Karena firman Tuhan mencatat laut itu terbelah dan seperti dinding. Jadi kalau kita bayangkan zaman sekarang seperti akuarium di SeaWorld mungkin. Kanan kiri bisa dilihat ikan hiu, ikan apapun saya nggak tahu. Tapi ikan itu nggak pernah mencolok bahasa Banyumasnya ya, keluar. Betul-betul menjadi tembok supaya bangsa itu keluar. Kita tahu akhirnya bahwa Tuhan menyelamatkan bangsa itu. Fir'aun nyusul, lautnya dikembalikan nutup, selesai, mati semua Fir'aun dengan segala pasukan hebatnya. Dilanjutkan lagi, di titik selanjutnya mereka pernah setelah jalan keluar dari laut itu, mereka sampai kepada tempat yang namanya Mara. Bangsa itu kehausan, bersungut-sungut karena ternyata Mara itu airnya pahit. Tuhan perintahkan Musa ambil pohon, kalau di Alkitab kita kayu, lalu dimasukkan dan menjadi manis. Tetapi kalau nanti kita baca, gak lama mereka tuh sampai di kota yang namanya Elim. Bukan kota ya, tempat namanya Elim. Di buku yang sejarah saya baca itu jaraknya cuma 10 km. Kalau kita jalan kaki 10 km, saya kira nggak sampai 3 jam sudah sampai. Itu terdiri dari 12 mata air dan 70 pohon kurma yang tingginya 27 meter, 30 meter, bentangannya bisa 3 meter, kanan kiri 6 meter. Tuhan pelihara bangsa yang bersungut-sungut itu. Bangsa itu terus bersungut-sungut. Tuhan kirimkan mana yang sampai detik ini nggak tahu kayak apa itu. Karena itu datangnya dari Tuhan langsung. Bersungut-sungut, di sini nggak ada daging. Tuhan kirimkan burung puyuh. Itu yang Tuhan kerjakan. Bangsa itu terus bersungut-sungut. Tuhan tetap tolong. Bangsa itu bersungut-sungut, tetap tolong. Memang bersungut-sungutnya lewat Musa. Tapi tahulah maksudnya. Sebenarnya mereka itu komplainnya ke Tuhan. Yang bisa kita pelajari dari ayat 1 ini, menuruti perintah Tuhan itu tidak jamin hidup bebas tantangan. Tetapi yang kita bisa pastikan, Tuhan selalu menyertai. Amin. Karena tadi kita baca ayat 1, itu mereka jalan itu bukan maunya sendiri loh. Itu karena titah Tuhan, karena Tuhan yang suruh. Oke, kita lanjut ayat kedua. Kita baca bersama Keluaran 17 ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air pada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata pada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Bapak Ibu coba garis bawahi kata bertengkar dan simpan kata mencobai Tuhan. Karena kalau kita baca begitu aja, Anda akan bingung kenapa ya Musa sampai ngomong bertengkar dan bahkan mencobai Tuhan. Kata bertengkar di dalam bahasa aslinya memiliki makna yang lebih serem, yaitu apa? Menggugat, menuntut tanggung jawab. Kalau kita bahasa Indonesia bertengkar ya bertengkar aja, beradu mulut, beradu pendapat. Tetapi lebih memiliki makna menggugat, menuntut tanggung jawab. Bangsa ini memang sungguh bangsa yang kurang ajar. Siapa mereka minta tanggung jawab, seolah-olah mereka adalah pihak yang dirugikan. Ternyata yang kita dapat di sini adalah mengalami mukjizat sesering sehebat apapun tidak membuat pertumbuhan iman ada dalam hidup kita. Namun hanya karena firman Tuhanlah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan dibawa semakin mengenal pribadi Tuhan, semakin mengenal karakternya Tuhan, semakin mengenal karya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ayat kedua, kita lanjut ayat ketiga. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata,
mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Bapak Ibu garis bawahi kata kami. Kata kami. Ya, kita akan coba belajar apa yang terjadi di ayat 3. Ayat 2 Musa sudah beri peringatan. Rupa-rupanya peringatan Musa tadi itu yang ayat 2 itu sama sekali tidak menggugah hati mereka. Mereka tambah bersungut-sungut. Dan ini pelajaran yang kita dapat. Bukankah mereka itu kalau lancar, mereka ingat kasih Tuhan. Tapi kalau mulai darurat, mereka lupa kebaikan Tuhan. Darurat air minum, mereka lupa. Padahal tadi kita sudah sama-sama simak betapa penyertaan Tuhan itu dahsyat luar biasa. Tapi mereka seolah itu gak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kayaknya tuh gak pernah ada kebaikan Tuhan sama sekali. Lalu yang ketiga, kalau terpuruk, mereka bahkan menyalahkan Tuhan. Pelajaran dari bangsa ini sungguh ngeri. Lalu yang ketiga, mereka sebenarnya menolak Tuhan. Tuduhan yang serius kepada Tuhan dengan Musa sebagai kambing hitamnya. Dan kata kami, kalau saya ngomong ini rumah kami, ini mobil kami, ini sekolah kami, ini gereja kami, itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya kepemilikan, betul? Itu kepemilikan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya bangsa ini nggak mau sebagai umat Tuhan. Mereka nggak mau. Mereka menganggap ini ternak kami, ini anak kami, seolah-olah mereka bukan umat Tuhan. Sungguh satu hal yang benar-benar keterlaluan. Kita loncat ayat keempat. Kita baca lagi Keluaran 17 ayat 4, demikian firman Tuhan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Inilah respon Musa. Kita tahu persis, Musa juga haus, Bapak Ibu. Musa juga tahu di situ kok kering. Tetapi Musa punya respon yang berbeda. Yang pertama, Musa tidak mau berbantah-bantah sama bangsa ini, karena Musa juga tahu bangsa Israel adalah umat yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Musa hormati itu. Meskipun Musa jelas-jelas pemimpin yang Tuhan tunjuk langsung, bukan atas pemilihan para tua-tua Israel, tapi Tuhan langsung tunjuk Musa sebagai pemimpin. Berseru-seru, kata berseru-seru ini justru bukan komplain ya. Ini adalah lambang penyerahan. Musa itu betul-betul apa ya? Dia tahu persis, dia hanya mengandalkan Tuhan saja. Dia benar-benar mengerti Tuhan itu jawaban dari semua jalan keluar. Lalu yang kita tadi lihat, Musa itu beda. Musa itu bertanya, bukan mempertanyakan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Anda berada, kita tahu persis bertanya sama mempertanyakan itu beda. Kalau bertanya, kita semua boleh bertanya. Dalam konteks sebagai umat kepada Tuhannya kita boleh bertanya. Tetapi mempertanyakan Tuhan itu sungguh satu hal yang berbeda. Kita seolah-olah tadi dikatakan mencobai Tuhan, ngetes. Kalau kita bertanya suatu soal kepada guru, itu hal yang umum, murid kepada guru bertanya. Tetapi kalau sampai kita bertanya, hei guru, kamu bisa apa jawab soal kami? Mau bikin pusing kami murid misalnya, itu beda, sangat beda. Inilah yang Musa lakukan. Musa mengandalkan Tuhan dengan berseru, dia bertanya. Meskipun dia juga tahu lagi kering, kepengen minum. Bahkan Musa juga ngomong, bangsa ini bentar lagi lempari aku sama batu. Sungguh bangsa yang
nggak karu-karuan. Ayat kelima, kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Bapak Ibu perhatikan perintah Tuhan, berjalan di depan, bawa tua-tuanya, bawa tongkatnya. Tuhan ingin mempertontonkan kepada bangsa Israel siapa Musa. Bangsa Israel itu sangat-sangat menghina sekali, menghina hambanya Musa, menghina Tuhan. Tetapi Tuhan mau mempertontonkan, berjalan di depan itu adalah simbol pemimpin. Yang kedua, diikuti tua-tua. Zaman dulu karena orangnya terlalu banyak, maka setiap kelompok itu punya orang yang dituakan lah, kalau bahasa Indonesianya, ya, dituakan, orang yang dianggap senior, orang yang dianggap berpengaruh. Itu mereka mengikuti Musa berjalan di belakang. Artinya itu adalah apa? Itu adalah lambang pimpinan tertinggi yang didukung oleh para tua-tua. Lalu Musa membawa tongkat. Artinya apa? Itu adalah otoritas yang Tuhan berikan. Di ayat ini Musa mengambil tongkat ini, merubah yang pernah memukul sungai sungai Nilnya jadi darah. Tetapi sebenarnya tongkat ini adalah lambang otoritas di mana Tuhan memimpin bangsa ini melalui Musa. Selanjutnya mari kita baca ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Kata berdiri di sana di depan berarti kita tahu persis bahwa Tuhan ada duluan di gunung batu Horeb, dan Tuhan berdiri di sana sementara Musa belum sampai. Yang ingin kita dapatkan pelajaran di sana adalah itu adalah bentuk penghargaan Tuhan kepada hamba Musa. Tuhan nunggu Musa, dia berdiri di sana. Sekalipun bangsa itu sangat-sangat menghina dan bahkan pengen melempari batu Musa, tapi Tuhan sangat menghargai hamba Musa. Tuhan tunggu, Tuhan berdiri di sana sampai Musa di titik batu tersebut. Tuhan tadi perintahkan di ayat 6, pukul supaya keluar air. Musa taat, Bapak Ibu, sekalipun kelihatannya mustahil. Karena apa? Bangsa ini butuh air, yang dipukul batu, bukan mukul bendungan supaya bocor, bukan mukul api, ini batu. Split the rock. Yang konon kabarnya batu ini masih ada di sana. Dan air itu keluar akhirnya. Saya hanya ingin memberikan satu gambaran sederhana, bukan bermaksud melebih-lebihkan, tetapi saya ingin kita sedikit memiliki pandangan. Dulu saya pernah baca ayat ini, mungkin beberapa kali. Tetapi apakah Anda bayangkan air yang keluar itu seperti keran atau seperti apa? Karena tidak mungkin. Saya coba menghitung, ini kita ngomong pakai akal ya. Mungkin yang di rumah nggak terlalu jelas ini adalah saya mencari foto kira-kira 2 juta orang kayak apa
ini nggak kelihatan ya, kalau di aslinya kelihatan, ini kepala semua ini. Segitu banyaknya 2 juta. Kalau orang minumnya cuma 1 liter, maka dibutuhkan air minum itu sebesar ukuran kolam renang Olimpiade yang panjangnya 50 meter, lebar 20, dalam 2 meter. Itu kalau 2 juta orang cuma minum seliter. Artinya apa? Itu bukan pancuran, itu pasti bentuknya air terjun. Karena hendak memberi minum 2 juta pengikut kurang lebih pada saat itu. Ya, ini saya cuma sekedar saja membuat kita mengerti, wow, batunya itu udah seperti air terjun yang paling besar kayak apa. Karena hendak memberi minum 2 juta lebih. Lanjut ya. Ayat 7 kita baca, demikian firman Tuhan. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, inilah bentuk. Ini ayat 2. Tadi kalau kita baca, kita nggak ngerti kenapa bangsa itu nanya nggak ada air minum. Musa mengkaitkan kata bertengkar dan mencobai Tuhan. Jawabannya di ayat 7. Ternyata bangsa ini itu sungguh bangsa yang keterlaluan pada waktu itu. Mereka berkata, Tuhan itu ada nggak sih? Padahal kita tadi di depan kita tahu banyak kisah spektakuler, viral mungkin kalau zaman sekarang mereka anggap sepi semuanya. Adakah Tuhan di tengah kita? Ini yang tadi di depan, bahwa pertanyaan ini mungkin belakangan muncul. Tapi kita percaya, jemaat di sini saya percaya kita tidak seperti itu. Mempertanyakan ada Tuhan nggak sih gitu. Kita sudah tidak di level itu. Kalau bangsa Israel wajar dia 400 tahun dalam perbudakan. Meskipun totalnya 430 tahun, tapi zaman Yusuf tidak dianggap sebagai perbudakan karena pada zaman Yusuf bangsa Israel sangat-sangat dipelihara. Tentunya bangsa ini sudah kehilangan, mereka diracuni dengan banyak dewa-dewi Mesir. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan bangsa ini. Pertanyaan ini sungguh sangat merendahkan. Karena apa? Keberadaan Tuhan seolah tidak ada. Inilah yang sering kita pernah dengar, ateis praktis. Ateis itu orang yang nggak percaya Tuhan. Tetapi secara teori orang ini percaya Tuhan. Ateis praktis, teis teoritis. Jangan sampai kita sebagai orang yang cuma tahu ada Tuhan, ya teorinya tahu, tapi dalam prakteknya kita seolah nggak ada Tuhan. Seolah hidup ini seperti di padang gurun ini kita berjalan ya cuman kita gitu, sampai lupa seolah tidak ada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Kata Rafidim artinya tadi di depan saya beritahu tempat istirahat, tempat peristirahatan. Itu sampai dirubah Tuhan. Nama tempat ini yang bikin bukan Musa. Tuhan menamai tempat itu jadi Masa dan Meribah. Tempat yang harusnya jadi tempat peristirahatan Tuhan ganti. Masa artinya mencobai, mempertanyakan Tuhan. Meribah artinya bertengkar, menggugat, menuntut. Dan hal itu dibentuk, dinamai tempat itu sebagai peringatan buat bangsa Israel. Dan kita percaya firman Tuhan itu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap berlaku. Amin. Dan sampai zaman ini. Apa iya? Ini kan Keluaran. Ini perjanjian lama loh. Halo Bapak Ibu. Kita percaya di perjanjian baru pun mereka menceritakan semua kejadian yang ada di perjanjian lama. Perjanjian baru itu kita di sini. Ya. Buktinya di mana? Kita pernah baca ini. 1 Korintus 10 ayat 4. Mari kita baca.
Korintus pasal 10 ayat 4. 1 Korintus 10 ayat 4. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Ini gambaran Paulus mengajar jemaat di Korintus pada saat itu dengan ambil kisah perjalanan bangsa Israel. Dan batu karang yang tadi dipukul Musa itu melambangkan Kristus. Wow, sungguh kaya firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita bacanya cuma batu karang biasa dipukul, ya biasa aja. Maksudnya Tuhan juga bisa. Tapi kalau di sini jelas-jelas batu karang itu adalah Kristus. Kristus itu dengan hal ini kita tahu persis Allah kita Tritunggal itu sudah ada dari perjanjian lama. Penyertaannya dikatakan yang menyertai mereka, batu karang yang menyertai mereka. Tentunya bukan batu yang jalan-jalan, tetapi secara rohani bahwa Kristus sudah menyertai bangsa Israel pada saat itu. Oleh sebab itu 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Mari kita baca lagi 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin Bapak Ibu. Kisah ini sudah ditulis, tujuannya sebagai peringatan buat kita, bukan belajar sejarah, bukan belajar dongeng, tetapi firman Tuhan sungguh memang bertujuan untuk mengubah hidup kita semakin berkenan kepada Kristus. Amin. Oleh sebab itu kita sering membaca ayat ini 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca lagi. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Amin. Saya percaya firman Tuhan mengajar pada kita lebih jelas hari ini bahwa maksudnya ayat ini itu ada kaitannya dengan perjalanan bangsa Israel. Kalau dikatakan pencobaan-pencobaan ini pencobaan biasa sebab Allah setia, kita tahu ternyata memang betul di setiap titik perjalanan bangsa Israel itu mereka menghadapi banyak pencobaan. Tetapi yang perlu kita yakini ada Tuhan senantiasa menyertai mereka. Amin. Tuhan emangnya nggak tahu Rafidim nggak punya air? Emangnya Tuhan nggak tahu kalau mana airnya pahit? Emangnya Tuhan nggak tahu kalau jalannya buntu adanya laut tergerau? Emangnya Tuhan nggak tahu Firaun bakalan ngejar? Emangnya Tuhan nggak tahu kalau ternyata nanti Israel itu akan dikeluarkan pada saat setelah tulah ke-10? Semua kejadian ini Bapak Ibu semakin meneguhkan iman saya. Dan saya percaya iman Bapak Ibu, firman Tuhan akan meneguhkan iman kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun kita berada, inilah kiranya mungkin yang bisa kita dapatkan dari penggalan kisah perjalanan bangsa Israel ini dikaitkan dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa yang pertama, tetap percaya Tuhan Yesus selalu menyertai iman mereka. Amin.
Batu karang tadi adalah Kristus, itu sudah ada menyertai mereka. Di saat bangsa itu menghadapi satu kebutuhan yang sangat penting, air. Banyak orang penelitian katanya dan sebagainya bahwa orang akan lebih kuat hidup kalau masih punya air daripada cuma punya makanan. Tuhan tahu di sana dan Dia hadir di sana. Lalu apakah Tuhan membiarkan bangsa itu akan akhirnya seperti tuduhan mereka? Apakah kamu bunuh kami, bunuh anak-anak kami, bunuh tanah kami? Soalnya Tuhan nggak ada dan Tuhan nggak peduli. Sungguh tuduhan yang kurang ajar. Mungkin kita tidak seperti bangsa itu Bapak Ibu, tapi saya berdoa, mari kita buka hati kita. Kalau pernah kita meragukan Tuhan, kita minta ampun, termasuk saya. Kecemasan, ketakutan itu adalah lambang kita tidak percaya, itu kata firman Tuhan. Kalau kasih kita tidak sempurna, kita ada ketakutan. Dan saya ada proses di dalam itu, Bapak. Tapi saya bersyukur kita punya Roh Kudus, Roh Tuhan yang benar-benar sudah tinggal dalam kehidupan kita, itu menyertai kita. Cuma persoalannya, apakah kita merasa seperti bangsa Israel ini seolah tidak ada Tuhan, seolah berjalan sendiri nih, menghadapi pandemi corona ini kita jalan sendiri nih, susah-susah sendiri dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, kita bersyukur kita menjadi umat yang dipilih Tuhan. Amin. Karena kita sudah sering dengar perbedaan kita dengan yang lain. Orang lain, agama lain mencari Tuhannya. Tetapi umat Kristen, Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang milih Tuhan. Kalau kita ada mengenal Kristus bukan semata-mata itu keturunan, bukan karena anak pendeta atau apapun. Kalau bukan Kristus yang pilih kita, kita nggak akan ada di dalam Dia. Yang pertama, kita harus tetap percaya Kristus ada yang menyertai kita, Immanuel. Tetap susah, tetapi percaya Dia ada di sana. Dia tahu apa yang saudara dan saya rasakan, ketakutan yang Anda alami. Kita boleh bertanya, tapi jangan pernah ragukan Tuhan. Seperti Musa, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Yang kedua, taat mengikuti perintah Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Bangsa itu berjalan itu mengikuti titah Tuhan. Ayat itu jelas. Bangsa Israel pada saat itu tidak jalan maunya sendiri, tidak. Mereka mengikuti perintah Tuhan. Hari ini kita tidak berjalan di padang gurun memang secara fisik, tetapi kita tahu taat mengikuti perintah Tuhan. Apapun perintah yang pernah Bapak Ibu Saudara tahu dan punya, firman Tuhan mengajar kita ikuti. Tuhan pasti pelihara. Yang selanjutnya, ingat kasih Tuhan yang sudah kita rasakan. Jujur, kalau kita susah, kita fokus ke masalah, kita sampai lupa berapa banyak pertolongan yang sudah pernah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Berapa banyak kita diluputkan dari kecelakaan, berapa banyak kesakitan hebat Tuhan sudah sembuhkan, berapa banyak pertolongan Tuhan, berapa banyak kita tertawa karena berkat Tuhan, bersyukur. Sungguh banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan. Namun kadang-kali pada saat kita menghadapi hal yang terpuruk atau keadaan darurat, kita sampai lupa Tuhan itu sudah sering menolong kita. Sehingga apa? Ciut, iman kita ciut. Kalau kita seolah-olah nggak pernah Tuhan ada, tapi saya berharap saya pun diajar dalamnya. Kita harus ingat kasih Tuhan. Amin. Di saat Anda lemah, di saat kita lemah, ingat penyertaan Tuhan yang sudah di titik-titik persinggahan dalam hidup ini, yang Tuhan tuntun. Di situ ada cerita pasti, dan kita menyatakan itu, hidupkan itu dalam kehidupan kita. Jangan kita lupa seolah-olah nggak pernah ada Tuhan menolong kita. Ini adalah godaan. Jangan kita bersungut-sungut, menggerutu, ngomel,
menyalahkan lingkungan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapapun. Jangan sampai. Karena dalam kisah kerajaan Israel, karena saking Tuhan gemas, bangsa ini dimusnahkan karena mereka bersungut-sungut. Dan kita tahu di 1 Korintus 10:13, Tuhan bikin jalan kalau nggak ada jalannya. Amin. Batu karang doang, nggak ada saluran air, nggak ada gunung-gunung hijau, nggak ada. Batu kering, Tuhan bisa bikin kayak air terjun buat minum 2 juta orang lebih. Jangan kita bersungut-sungut. Tuhan memang setia. Itu karakter Tuhan nggak bisa hilang. Dia menolong bukan karena Anda dan saya baik. Dia menolong karena kedaulatannya. Dia menolong karena dia berkehendak menolong. Tetapi sikap kita sebagai umat, kita harus menghormati Tuhan. Kita tetap harus meninggikan Tuhan yang kita percayai. Bukan sebatas di bibir, tapi sikap hati, perbuatan, tindakan kita. Dan ini terakhir yang sering saya sampaikan. Saya terus berproses, Bapak Ibu Saudara. Bukan orang yang tipikal Farisi yang tiap hari baca Alkitab, dikadar-kadar Alkitabnya, dibawa-bawa di kantor. Enggak. Saya berproses. Namun pelajaran pengalaman saya ya belum tentu dipakai Anda. Jangan kita terjebak membaca Alkitab rutinitas. Anda harus siapkan hati, waktu untuk benar-benar fokus baca. Kalau Anda belum, jangan. Mendingan Anda cari waktu, khususkan setengah jam lah. Jam ini Anda planningkan. Saya mengajak itu. Tapi terserah Bapak Ibu Saudara sekalian. Baca firman Tuhan karena apa? Ini yang membuat iman kita bertumbuh. Saudara dan saya pernah mengalami mujizat Tuhan. Jangan berhenti sampai di situ. Tuhan pernah sembuhkan, Tuhan pernah mengangkat dari kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, jalan buntu. Jangan berhenti sampai di situ. Kita harus terus bertumbuh, dan iman itu tumbuh bukan karena mujizat, tapi karena kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang mengajar kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, dan kita akan terus bertumbuh. Karena kalau tidak, kalau kita hanya mengandalkan pengalaman pernah ditolong Tuhan, dibangga-banggakan, Anda tidak bertumbuh dalam firman, pada saatnya kita akan lemah. Pada saatnya kita akan menjadi seperti bangsa ini. Mereka menganggap sepi anugerah Tuhan karena mereka hanya mengukurnya secara fisik. Haus, ada minum, lapar, ada mana, lapar daging, ada burung puyuh. Mereka mengukurnya di situ. Jadi begitu nggak sesuai kebutuhan, mereka langsung berbalik. Bahkan jangan sampai seperti yang tadi kita baca. Jangan sampai kita mempertanyakan, ada Tuhan atau enggak di tengah-tengah. Apakah ada Tuhan di tengah situasi seperti ini? Demikian Bapak Ibu, saya terbatas menjelaskan, tapi saya percaya dalam dua pergumulan saya dalam 1 minggu penuh ini, sungguh saya merasakan betapa Tuhan. Saya ingin berbagi sedikit. Saya nggak tahu saya lebay atau apa, saya nggak tahu. Pada saat di kantor saya mempersiapkan di hari terakhir, sungguh saya mendapat gambaran Tuhan memeluk kita. Pada saat saya berdoa di meja, sementara saya mencoba menyelesaikan persiapan ini, begitu kuat dan saya menangis. Saya berdoa, Tuhan terima kasih. Gambar ini bukan sekedar cuma gambar, ini langsung saya cari gambar Tuhan Yesus memeluk. Saat ini mungkin kita nggak bisa lihat Tuhan secara nyata, secara mata jasmani, tetapi percayalah Bapak, Dia ada menyertai kita. Sekalipun kita ada di padang belantara, kita sedang menghadapi pencobaan ini, tetapi tetaplah ada di jalannya Tuhan. Percayalah Tuhan senantiasa siap sedia menolong kita. Dan sekali lagi di 1 Korintus 10:13 ini, itu menurut ukurannya Tuhan. Kalau urutan daging, gak usah pencobaan. Kita kepentok meja aja ngomongnya sakit.
Kalau tadi di ayat tadi dikatakan seperti itu menentukan Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang betul-betul paling tahu persis, dan Dia tidak pernah menginginkan kita jatuh binasa. Dia menginginkan kita terus bertumbuh. Banyak perkara yang mungkin terjadi yang kita nggak ngerti, tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa Allah itu mengerti, Allah itu peduli. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian,